Beberapa waktu yang lalu kami ada di live untuk YouTube membership untuk teman-teman yang mereka mau lebih lagi dimuridkan di dalam komunitas ini. Saya tidak pernah menyadari bahwa ketika saya mulai taat sama Tuhan dari bulan Mei, Tuhan sedang bukan hanya menambahkan tapi melipat gandakan angka subscriber di YouTube. Dan tepat di akhir-akhir acara, di acara YouTube membership, itu masuk angka 80, saudara. Padahal waktu bulan Mei itu kita masih sekitar 40.000 lebih. 80 dalam waktu beberapa bulan, 80.000 subscriber. Dan sudah ada jutaan viewer yang menonton akan pesan Tuhan ini. Saat itu angka 80. Nah, barusan saya melihat, waktu saya bersama dengan saudara pada malam ini, hanya dalam waktu kurun 2 hari, sekarang kita masuk ke 80.800, saudara. 88. Tadi waktu saya sebelum memulai live, saya nggak menyadari itu. Saya nggak melihat. Tapi barusan saya melihat. Seperti kayak pengen lihat 88. Apa arti 8? New beginning. Arti sesuatu permulaan yang baru. 2025 adalah masa transisi kepemimpinan dunia. Saudara tahu 2024 pemilihan presiden Indonesia, Amerika, dan berbagai negara secara masif. Semuanya di tahun 2024. Dan 2025 Tuhan katakan kepemimpinan akan diuji. Sehingga ada masa transisi. Masuk dalam masa transisi, pasti ada yang namanya pro dan kontra. Yes, Lord. Tetapi Tuhan katakan, dampak masa transisi ini, kita harus juga menentukan akan wakil-wakil rakyat di kota kita, di pulau kita, di daerah kita. Dan sebentar lagi akan dilantik, betul? Dan dilantiknya di tahun berapa, saudara? 2025. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kau beri penglihatan vision yang saya lihat untuk acara pada malam ini adalah langit yang merah hitam seperti yang ada di background. Saudara bisa pasang itu, ya. Saudara bisa dapatkan melalui sosial media kita. Sudah disebar kemarin. Tapi di tengah langit merah yang kegelap-gelapan, seperti kayak ada sesuatu yang bakal terjadi dan sebenarnya sedang terjadi di alam roh. Dan akan dibawa nyata, yes Lord, di tahun 2025. Tapi ada kabar baik buat saudara dan saya. Ada golden doors di tengah-tengah itu. Ada pintu emas yang sedang terbuka lebar untuk saudara dan saya. Dan Tuhan katakan masuklah kepada pintu itu. Dan pintu itulah Yohanes 10 ayat 9-10. Akulah pintu, kata Yesus. Katakan amin. Sementara gereja-gereja di Indonesia beribadah, saya melihat Tuhan sedang membersihkan atmosfer yang ada di Indonesia. Semua rekayasa yang tidak baik, rekayasa yang jahat dibatalkan di dalam nama Yesus. Gereja-gereja bersatu, ministry bersatu, pelayanan bersatu di dalam satu jawatan, kata Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku akan membangun kesatuan tubuh Kristus di tahun 2025 untuk melawan setiap roh perpecahan, kata Tuhan. Gereja yang sadar pada tanggung jawab mereka masing-masing, pelayan yang sadar pada tanggung jawab masing-masing, dan mereka tidak saling sikut-menyikut satu sama lain. Mereka punya keamanan masing-masing di jawatan mereka masing-masing. Ketika mereka bekerja sama, ledakan revival akan terjadi di Indonesia dalam 3 tahun ke depan ini. Oh my God, this powerful. Terus catat ya apa yang saya sampaikan.
karena ini tiba-tiba mengalir. Dan saya melihat 2025 ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan 2024, 2023, 2022. Seperti saya melihat sesuatu di tahun 2020 di bulan Maret sedang dipersiapkan untuk diulang lagi. Beberapa bulan yang lalu waktu saya di Amerika, saya lagi ada di New York. Tuhan suruh saya untuk keliling New York 48 hari. Saya pikir saya kayak orang gila. Tapi ngikuti arahan Tuhan kadang-kadang seperti orang gila, saudara. Saya gak pernah tahu. Saya bukan warga negara Amerika, disuruh masuk ke Amerika. Dan memang Tuhan sediakan akan semuanya. Tetapi deg-degan. Saya pergi ke negara-negara bagian yang saya tidak tahu. Beberapa mereka karakternya sangat keras sekali. Tapi ternyata tujuan Tuhan. Di hari ke-47, Tuhan buat cara yang unik. Saya bisa bertemu dengan Presiden Trump. Saya bisa berjabat tangan 2 kali dengan beliau. Dan beliau bisa mengatakan, I love Indonesia. Dan saya percaya satu hal, bahwa ini adalah satu kaitan antara USA dengan Indonesia. Ada kaitan antara Amerika dengan Indonesia. Dan Tuhan menyuruh saya sebagai salah satu bagian yang Tuhan mau buat satu proyek besar, di mana saya menjadi pendoa syafaat, menjadi penjaga kota, pulau, dan bangsa, menjadi pendoa peperangan rohani, menjadi nabi Tuhan yang berangkat ke Amerika. Dan karena saya taat sama Tuhan, Tuhan bisa izinkan saya tepat di hari ke-47. Pada harusnya ketemunya di hari ke-46. Bisa diganti hari itu di hari ke-47. Hari ke-48 saya pulang ke Indonesia. Itu sebelum peristiwa penembakan, saudara. Saat itu saya melihat apa? Setengah dunia gelap. Setengah dunia gelap. Tapi saya melihat setengah dunia terang. Yang gelap itu akan diterangi dengan terang yang semakin bersinar, yang menyinari yang gelap. Katakan amin. Dan Tuhan katakan itu adalah bintang-bintangnya Tuhan. Itulah anak-anaknya Tuhan. Itulah alat-alatnya Tuhan. Itu adalah miliknya Tuhan. Itu adalah saudara saya yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi terang bagi sekitarmu di tengah kegelapan. Katakan amin. Terus tadi siang, dari tadi siang itu saya banyak doa bahasa roh, saudara. Bahasa roh. Saya melihat satu roh seperti kalajengking. Kalajengking hitam besar sekali. Tiba-tiba dia naik dari bawah tanah. Terus saya tanya sama Tuhan, apa ya? Tuhan katakan, perhatikan sengatnya. Dan saya tanya sama Tuhan, apa ini Tuhan? Tuhan katakan, wasal, kepanikan. Roh yang menyengat seperti skorpion, seperti kalajengking, yang akan membuat kepanikan buat orang-orang, termasuk orang percaya yang mereka tidak benar-benar menjaga iman mereka. Mereka akan panik di tahun 2025. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Roh Kudus bilang sama saya seperti itu. Kalau saudara saya nanti sampaikan tentang 25 hal yang Tuhan sampaikan untuk 2025, beda dengan 2024, saudara. Memang 2024 saya sudah ngomong tentang peperangan rohani dan lain-lain. Tapi 2025 saya pribadi was-was berjaga-jaga, saudara. Karena 2025 adalah masa menentukan untuk 5 tahun ke depan, 2030. 2030 Tuhan katakan, masa favornya Tuhan yang seperti sekarang, masa kemurahan perkenan Tuhan seperti sekarang, itu masih ada, tetapi tidak seperti 5 tahun ini. Sampai 2030, itu saya lihat, itu banyak orang yang gugur. Itu banyak orang yang gugur. Dan banyak orang yang karena mereka tidak kuat, tapi karena mereka miliknya Tuhan Yesus, daripada masuk neraka, daripada mengkhianati Tuhan, daripada murtad, Anda dan saya akan mendengar dibawa pulang sama Tuhan. Saya ngeri dengar ini pesan. Saya udah siapin
Tapi saya ngomong terus ini. Dan saya katakan saudara pada malam ini, keadaan bumi mau terjadi apapun, saudara punya Tuhan yang dahsyat. Kabar baiknya adalah ada golden doors yang terbuka. Katakan amin. Ada pintu emas yang terbuka. Tuhan katakan, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Karena dari hatimu yang kau jaga, pintu emasnya ada di situ. Oh my God. Pintu emasnya ada di sini. Memang ada pintu emas yang besar pada Tuhan, tapi pintu emas itu kerjasama dengan pintu emas dalam hatimu. Tadi dikatakan kenapa? Golden heart, golden heart, golden love, golden blessing. Saudara, saya kata sama saudara pada hari ini, Tuhan siapkan sesuatu yang dahsyat pada setiap anak-anak Tuhan yang mereka percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kepada setiap kita terbaik. Walaupun di tengah kegelapan, engkau akan menerima yang terbaik. Katakan amin. Coba merasa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kuat sekali. Sungguh-sungguh saya melihat ada api yang menyala. Tadi sebelum saya live, saya diingatkan tiba-tiba untuk menyalakan lilin. Saya bilang, Tuhan ini kan udah selesai, Natal udah selesai. Tapi sekarang saya tahu apa artinya. Saudara mau menyalakan terang di tempatmu, menyalakan lilin di tempatmu, silakan. Tuhan katakan bahwa saudara dan saya adalah terang dunia. Dan ada terang Tuhan yang bercahaya di tengah kegelapan, apapun kegelapan. Jadi kegelapan yang ada di tahun 2025 ini lebih gelap daripada 2024, 2023, 2022. Tapi Tuhan katakan, ketika kita bersatu, gereja bersatu hari ini, pelayanan gereja bersatu, saya nggak tahu pesannya hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang luar biasa diurapi oleh Tuhan hari ini apa di gereja mereka masing-masing. Tapi saya percaya pasti ada kemiripan. Dan mereka tidak saling copy paste, tapi mereka pasti ada kemiripan. Dan itu akan menyingkirkan, karena Tuhan bilang gini, Indonesia di tahun 2025 akan menjadi salah satu negara yang akan menyatakan terangnya Tuhan di tengah kegelapan. Jadi kegelapan itu datang, tetapi karena negara kita ini negara yang memang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi satu sampel atau contoh, makanya sekarang lagi semuanya itu dimurnikan semuanya. Ingat gak? Saya mendengar, nanti saudara dengar ya, nanti kita akan memutar sebelum kita tiup trompet, sebelum kita masuk jam 12, kita akan putar kaleidoskop daripada perjalanan kita selama tahun 2024 ya. Saya menyampaikan bahwa akan ada banyak pertobatan orang-orang yang jahat, orang-orang yang gak baik ya. Dan bukankah 2024 ini lagi banyak yang dibongkar semuanya. Saya mengatakan bahwa ada banyak orang-orang konglomerat. Beberapa bulan yang lalu, saya mengatakan 6 bulan yang lalu, saya juga suka mengatakan orang-orang yang punya uang yang banyak, mereka akan benar-benar mereka menyadari Yesus itu adalah Tuhan. Ada sesuatu diizinkan terjadi, tetapi membuat mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan bukankah ini sedang terjadi? Dan saya katakan hari itu, jangan menghakimi ketika proses itu terjadi pada mereka. Betul? Saya mengatakan itu betul? Praise God. Saudara nanti catat aja. Saudara buka Alkitabmu ya. Apa yang Tuhan berikan malam ini kepada setiap kita untuk pesan yang Tuhan mau di tahun 2025.
Saya katakan tadi yang pertama adalah inilah tahun pintu emas. Dan saudara tahu dalam Yohanes 10 ayat 9 10 katakan, aku adalah pintu, kata Tuhan Yesus. Setiap orang yang masuk melalui aku akan selamat dan akan tinggal selamanya. Ini bahasa Inggrisnya ya, saya bacakan dalam kitab Amplified Bible ya. Dan akan pergi dan keluar dengan bebas. Dan akan menemukan padang rumput. Dalam kurung keamanan secara rohani. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya datang untuk membawa kelimpahan, kehidupan, dan dalam kelimpahan. Dalam kurung to the full till it overflow. Dalam kepenuhan sampai kelimpahan. Beberapa hari yang lalu saya menerima pesan, itu pagi-pagi waktu itu. Ketika saya diminta untuk menyampaikan pesan Tuhan tahun 2025 oleh seorang hamba Tuhan. Saya mempersiapkan untuk end year message. Saya mempersiapkan untuk pesan akhir tahun 2025. Dan saya melihat ada pintu emas. Semua masih bisa mendengar suara saya dengan jelas ya, yang ada di Zoom dan YouTube. Ini sangat penting sekali. Saya melihat pintu emas, dan ketika saya lebih dekat lagi, saya melihat itu seperti kayak lift, elevator, yang bisa naik dan yang bisa turun. Dan seperti Tuhan memberikan impresi di hati saya dan pengertian bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang dikatakan pintu emas. Di tengah ketakutan dan ketidakpastian, apapun terjadi, selama saudara saya ada dan masuk dalam golden door, masuk dalam pintu emas itu, saudara dan saya akan selamat. You will be safe. Dan saudara saya akan terproteksi. Saudara saya akan terlindungi dari segala sesuatu yang buruk dan yang tidak baik. Katakan amin. Itu poin pertama yang saya lihat untuk tahun 2025. Dan saya diingatkan tentang Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Kemudian Tuhan tunjukkan saya juga bahwa tahun 2025 ada banyak manipulasi, kelicikan, dan keserakahan. Dan setiap kita tanpa terkecuali bisa terjerat di hal tersebut. Karena setan justru lagi mengincar orang percaya supaya mereka terjebak dengan keserakahan. Tapi saya berdoa ketika pesan ini disampaikan, artinya Tuhan mau katakan kita, saudara saya akan diluputkan dari roh keserakahan. Katakan amin. Saya merasa ada banyak orang yang ada di live ini dalam 12 bulan ke depan, engkau akan menerima kebaikan Tuhan dalam ekonomi dan keuangan. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi
itu pasti terjadi. Tadi waktu pertama kali kita masuk di live ini, Tuhan ingatkan kita tentang kuasa pengucapan syukur. Kuasa pengucapan syukur di tahun 2025 perbanyak. Kuasa pengucapan syukur di tahun 2025 ini lebih banyak engkau deklarasikan. Karena ada banyak hal yang kecil. Tetapi karena saya melihat spirit yang saya melihat Skorpion, ini bukan roh jahat di udara. Ini bukan roh yang biasa. Ini salah satu penguasa yang diutus untuk membuat kepanikan, ketakutan, kecemasan, kegentaran, kegelisahan. Tujuannya adalah supaya orang kehilangan iman dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara saya hari-hari ini, saudara lebih lagi ambil waktu untuk intim dan dekat dengan Tuhan. Katakan, saya bebas dari keserakahan. Saya melihat di tahun 2025 ada sesuatu yang saudara bisa raih dalam 30%, 40% saudara sudah dapatkan profit. Apalagi saudara yang ada di investasi. Ini saudara greedy. Saudara tahu dalam hati nurani kamu merasa bahwa engkau harus ambil profit itu at least. Tapi engkau nggak ambil itu. Oh tunggu. Dan saya melihat ada banyak orang panik, yes Lord. Ada orang nangis karena modalnya kegerus. Dan akhirnya berakibat sesuatu yang tidak baik. Jadi saya melihat bahwa di tahun 2025 ya, di tengah kepanikan, yes Lord, di tengah kepanikan ada berkat tersembunyi loh. Di tengah kepanikan itu ada berkat yang dikatakan in disguise blessing. Berkat tersembunyi ada. Tapi ditunggui oleh yang namanya spirit greedy, serakah. Katakan amin. Yang ketiga, tadi waktu saya berdoa saya melihat ada market, ada pasar yang akan crash, yang akan terjadi di seluruh dunia. Di berbagai negara. Tidak pasti ada negara yang diluputkan. Dan kita berdoa agar negara kita diluputkan. Karena kita gereja-gereja mau berdoa supaya Tuhan mau memberikan proteksinya kepada negara kita. Menjadi contoh. Tetapi saya melihat ada market crash. Dan itu akan berdampak ke ekonomi. Termasuk ekonomi daripada diri kita. Tapi Tuhan bilang gini, Tuhan akan luputkan yang sudah belajar tentang perhitungan, keahlian, skill, dan tidak serakah. Apalagi ketika saudara misalkan punya profit yang besar, tumpuk. Tiba-tiba saudara akan kaget. Ternyata market itu tiba-tiba terjadi crash. Kalau saudara punya sesuatu yang istilahnya persediaanmu banyak, dan engkau sudah mengalokasikan itu, oke, no problem. Mungkin engkau bisa menanam modal di jangka panjang. Tetapi ketika saudara modalmu pas-pasan dan kau menaruh itu di dalam satu keranjang, itu yang saya lihat. Salah satu tugas kepada spirit Skorpion ini, roh kalajengking itu, membuat kepanikan orang ketika mereka kehilangan uang.
kehilangan akan apa yang engkau punya. Of course, di dalam ekonomi terutama, yang membuat damai sejahteramu menjadi orang yang takut, cemas, gelisah, khawatir. Makanya saudara, malam ini kita akan minta sama Tuhan supaya kita diberi oleh Tuhan strategi untuk mengatasi ketika market terjadi manipulasi pasar, terjadi yang namanya crash, terjadi yang namanya kebingungan, dan mungkin inflasi bisa terjadi. Saudara akan aman dan tenang. Kenapa? Karena saudara akan diproteksi Tuhan. Gak tahu gimana caranya. Justru saudara di masa itu, saudara akan menerima opportunity. Katakan amin. Opportunity. Saya melihat ada orang di tempat ini yang akan bekerja sama dengan Hong Kong. Ada pekerjaan atau bisnis yang berhubungan dengan Hong Kong yang engkau akan terima, dan itu akan membawa engkau untuk masuk ke daerah baru, tetapi Tuhan memberkati engkau di daerah baru itu. Saya melihat ada 2025, walaupun ada kepanikan, tapi ada opportunity yang saudara bisa lihat di background ini. Seperti ada pintu emas tengah langit yang gelap merah, ada pintu emas yang terbuka. Saudara saya, oh my God, this powerful. Oh, this powerful, this powerful, this powerful, this powerful. Dan Tuhan katakan, tahun ini kau harus belajar untuk menjadi excellent di bidang yang Tuhan sudah taruh yang ada hubungan dengan talentamu. Karena keekselenan kamu akan membawa engkau menjadi seorang champion. Ada beberapa orang di tempat ini, engkau memulai mempelajari sesuatu yang baru. Kau akan ingat dari hari ini, 31 Desember 2024. Jika kita ketemu lagi 31 Desember 2025, saya melihat orang-orang excellent akan menerima hasil yang luar biasa. Katakan amin. Praise God, praise God, praise God. Haleluya. Yang keberapa saudara? Yang keempat, tahun 2025 adalah tahun dimulai satu momentum kebangkitan 5 jawatan di dalam dunia usaha. Tahu 5 jawatan saudara? 5 jawatan tahu? Efesus 4 ayat 11. Ada yang namanya gembala, ada yang namanya penginjil, ada yang namanya guru, ada yang namanya rasul dan nabi. Saya ingat 2010 saya mendapatkan kesempatan untuk menerima akan ordination daripada seorang hamba Tuhan yang dia sudah pulang ke surga sekarang. Seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menjadi apostolik profetik di masa modern, ya, dikatakan di masa modern. Namanya Peter Wagner. Dan hari itu saya menerima akan wisuda saya sebagai seorang master. Dan kemudian saya tanya sama beliau, saya bilang sama beliau gitu, waktu itu di 2010, saya belum masuk ke marketplace. Dia doakan saya ingat, saat itu dia mengatakan, Tuhan pakai anakmu ini menjadi apostolik profetik di dunia marketplace. Setelah itu gak ketemu lagi saudara. Ternyata 2016 gak salah, dipanggil pulang sama Tuhan, pulang ke surga. Tapi warisannya hari ini yang saya rasakan
Dan hari ini kalau saya menyampaikan pesan ini tentang kebangkitan 5 jawatan di dunia usaha, Tuhan mau katakan bahwa itu akan terjadi, saudara. Karena Tuhan itu mau mengerjakan perkara-perkara di dunia usaha. Karena ekonomi dan dunia usaha ketika dikuasai oleh anak-anak Tuhan yang memegang akan kepercayaan dan roh takut akan Tuhan, dan punya pengaruh dan punya berkat yang besar, mereka tidak akan menyalahgunakan. Betul? Full time dipakai oleh Tuhan, tetapi dunia marketplace dipakai oleh Tuhan. Dan ada pernyataan daripada Peter Wagner, dia mengatakan bahwa ketika kamu menguasai dunia usaha, itu seperti ocean yang tanpa batas. Itu seperti lautan samudera yang luas, blue ocean, sesuatu yang tanpa batas. Saya katakan saudara pada malam ini, Bapak Ibu Saudara yang engkau ada di ekonomi, engkau yang ada di pekerjaan, di bisnis, malam ini setelah selesai live ini, nangis sama Tuhan, berlutut sama Tuhan, minta sama Tuhan keahlian daripada Tuhan untuk mempelajari sesuatu yang baru yang Tuhan suruh engkau pelajari. Tuhan tidak mau saudara dipermalukan. Tuhan gak mau saudara menjadi orang yang di nomor 2-kan atau disekiankan, saudara. Tuhan mau jadikan saudara menjadi excellent, tetapi saudara harus menjadi orang yang memaksimalkan talentamu. Saudara harus mengambil kerajinan itu, karena kerajinan itu juga akan melawan roh Skorpion itu. Ada banyak orang panik, kenapa? Yes, gak persiapan. Gak persiapan. Ketika terjadi sesuatu yang tiba-tiba gak disangka-sangka, gak persiapan bahwa dia hanya ada di satu metode, dia hanya ada di satu tempat. Dia tidak mempersiapkan diri. Dan ketika terjadi crash atau terjadi goncangan di pekerjaan atau di bisnis yang saat ini menjadi zona nyaman, bingung luar biasa, panikan itu datang. Tahukah saudara, saya melihat banyak orang di pekerjaan, di bisnis yang tidak kuat ya. Mereka akan putus asa dan mengakhiri hidup. Jadi angka bunuh diri di tahun 2025 ini itu akan sangat tinggi sekali. Apalagi di tempat-tempat yang, di negara-negara yang mereka benar-benar, mereka yang tidak takut akan Tuhan. Saya melihat ada goncangan-goncangan hebat. Entah itu virus alami, virus buatan. Saya melihat ada tangan orang jahat sedang merekayasa sesuatu. Makanya Tuhan mau pakai orang di 5 jawatan di dunia usaha. Kalau guru bisa bekerja sama dengan penginjil, bisa bekerja sama dengan gembala, bisa menerima akan rasul dan nabi, jawatan yang paling dikatakan, itu jawatan itu gak ada sudah, itu sesat. Padahal jawatan yang Tuhan memang lepaskan untuk menghadapi yang namanya kuasa-kuasa kegelapan yang menyamar menjadi malaikat terang. Karena jawatan kerasulan kenabian adalah jawatan yang sepertinya kayaknya itu kalau orang bilang itu benar-benar penuh dengan sign and wonders, miracle, tetapi mereka bayar harganya juga luar biasa, saudara. Anda harus mendoakan orang-orang seperti ini, karena setan tidak akan tinggal diam dengan orang seperti ini. Kalau saudara berhubungan dengan orang seperti ini, saudara harus mengcover mereka, merangkul mereka, saudara. Saudara harus mendoakan mereka, mengasihi mereka, saudara. Karena Anda tidak pernah tahu orang-orang seperti itu ada target utama setan. Nah, yang kelima, 2025, saudara, saya harus lebih ekstra untuk berjaga-jaga. Kenapa ekstra berjaga-jaga? Karena saya melihat, saya ditunjukkan oleh Tuhan, banyak ular di tanah-tanah. Banyak ular di tanah. Dan ular itu ada yang warnanya menyerupai dengan tanah. Jadi kamu gak akan tahu bahwa ular itu adalah ular. Anda jalan, ternyata itu adalah ular yang warnanya seperti tanah.
Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, gimana? Tahukah saudara bahwa tahun 2025 buat orang kebanyakan mengatakan tahun apa, saudara? Tahun ular. Lambang ular sudah ditulis dalam kitab Kejadian sebagai lambang siapa, saudara? Iblis. Tapi ada kabar baik buat saudara. Yesus mengajar kepada kita, cerdik seperti ular, yes loh. Tulus merpati. Ternyata dari sisi ular, kita mempelajari kecerdikannya. Bukan mempelajari sifat ular loh ya, kecerdikannya. Nah, kalau saudara dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara, hari-hari ke depan ini ada banyak ular-ular. Termasuk orang percaya, anak Tuhan, termasuk dalam gereja, ada ular di dalam gereja. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Orang-orang yang kelihatannya kayaknya baik, tapi ternyata mereka punya motif dan mereka menipu dan mereka menghabiskan akan hasilmu. Mereka menipu engkau. Mereka melakukan yang tidak baik dengan engkau, melakukan yang jahat dengan engkau. Jadi tahun ular ini, saya melihat ya, itu tujuannya adalah mematuk kaki dan pergelangan. Kaki dan pergelangan kaki kita. Tujuannya apa, saudara? Kalau udah dipatuk oleh ular, kalau kakinya dipatuk kan, gimana, saudara? Kalau kakinya dipatuk gimana? Saudara, bukan hanya kesakitan, tapi langkahmu akan tertunda, bahkan berhenti. Bahkan mungkin akan, kalau kena ular berbisa, akan mati. Adalah firman Tuhan katakan, Tuhan telah memberikan pada kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Katakan amin. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi yang saya lihat tahun ini, saudara, ular dan kalajengking muncul dua-duanya. Saudara dikasih peringatan seperti ini, saudara dengarkan lagi. Tujuan instruksi Tuhan, tujuan Tuhan memberikan pelayanan kenabian untuk berbicara kepada saudara adalah supaya diperingatkan, supaya tidak terjadi. Katakan amin. Kami perkatakan di dalam nama Yesus 2025 Tuhan, langkah kami dari bulan Januari sampai Desember Tuhan, di tahun 2025 Tuhan, tidak akan tertunda, tidak akan berhenti Tuhan, bahkan tidak akan mati dalam nama Yesus. Praise God. Oh haleluya, kerabas syukur bukarabas sikarabas syukur. Siapa yang merasakan pengurapan Tuhan pada malam ini? Jadi ingat ya, ini masanya ular dan kalajengking datang. Tapi saudara gak usah takut. Kalau saudara bersama dengan Tuhan, saudara akan aman, tenang, tentram. As long as sepanjang saudara ada di dalam pintu emas itu, pintu bersama dengan Yesus, saudara aman di dalam hadirat Tuhan. Karena saudara punya bodyguard yang tidak terlihat, namanya malaikat. Tuhan memberikan pelayanan malaikat buat saudara saya. Mazmur 23 dan Mazmur 91 akan banyak dikumandangkan oleh orang di tahun 2025. Mazmur 23 dan Mazmur 91. Amin. Yang keenam, ketika engkau memulai partner, atau mungkin saudara hari ini punya partner dalam bisnis, pelayanan, pekerjaan, partner di dalam setiap apa yang kau sedang bangun saat ini. Atau engkau mungkin hari ini mau memulai akan satu usaha pekerjaan. Jangan terburu-buru untuk melihat akan modal yang mereka punya atau sepertinya sesuatu yang kayak wah dan menggiurkan.
That's why kenapa saudara harus punya benar-benar karunia untuk membedakan roh. Itu yang akan membedakan saudara dengan orang kebanyakan. Di tahun 2025 ada banyak orang yang mereka merasa diri mereka kayak rasanya paling dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka merasa seolah-olah mereka yang paling pintar, mereka yang paling punya uang, mereka yang paling punya kedudukan, punya pengaruh yang sepertinya kayaknya itu kebal. Tapi yang saya lihat, kuasa ular dan kalajengking ini mengerikan buat orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi Tuhan katakan, dalam berpartner sungguh-sungguh lihat yang Tuhan rencanakan. Jadi agenda atau visi atau tujuan yang Tuhan berikan di dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, kehidupanmu, itu sepakat dengan partnermu. Dan kalau engkau sudah punya partner, engkau mendoakan supaya ada kesepakatan di dalam setiap apa yang dikerjakan. Karena yang saya lihat, di tahun 2025 akan banyak terjadi pengkhianatan partner terdekat. Yudas itu mengerikan sekali di tahun 2025. Roh Saul, roh Kain itu lebih dominan di tahun 2025 daripada 2024. Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara saya akan diluputkan oleh Tuhan ketika saudara berada bersama dengan Tuhan Yesus dan saudara mengenakan jubah kerendahan hati. Saudara mengenakan pakaian kerendahan hati. Tuhan luputkan yang banyak berdoa. Tuhan singkirkan yang tidak sesuai dengan agenda Tuhan bagi hidup kita. Katakan amin. Saudara, ketika malam ini kita akan meniup shofar atau meniup akan trompet, kita mau deklarasikan dan perkatakan bahwa kemenangan ada di pihak kita. 2024 apapun pernah terjadi saudara, kita tidak menoleh ke belakang. Kita percaya Tuhan akan putihkan semuanya karena kita mau menoleh. Kita mau melihat ke depan, kita gak mau melihat ke belakang. Karena kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku telah memilih untuk mengampuni masa laluku. Aku telah memilih untuk mengampuni semua orang-orang yang bersalah kepada aku. Semua orang yang mengkhianati aku. Semua orang yang jahat dengan aku. Katakan amin. Jadi saya berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada teman-teman yang ada di tempat ini yang punya partner yang akan mengkhianati engkau. Ataupun ketika mereka punya benih pengkhianatan, benih yang jahat, yang tidak baik, sudah disingkirkan itu dari tempatmu di dalam nama Yesus. Katakan amin. Yang ketujuh, 2025 adalah tahun Mazmur 23 dan Mazmur 91. Tahun Mazmur 23 dan Mazmur 91. Saya mendapat penglihatan dari siang. Dalam penglihatan saya melihat ada banyak menara-menara tinggi. Menara-menara tinggi. Menara-menara yang kelihatannya kuat, tinggi, menjulang. Dan saya melihat seperti kayak berjatuhan di 2025. Ini bicara tentang sesuatu yang spiritual. Tapi saya nggak tahu kalau akan terjadi sesuatu yang secara fisik. Tapi saya melihat itu berulang kali. Sampai tadi saya melihat lagi. Jadi saya merasa saya harus deklarasikan itu supaya tidak terjadi. Bukan menara tinggi bicara tentang sesuatu yang kelihatannya yang kuat, seperti kuat, tapi dasarnya gak kuat dan akhirnya jatuhan. Dan kuncinya adalah selalu bergantung erat dengan Tuhan, selalu berpaut dengan Tuhan, menjadikan Roh Kudus menjadi pribadi yang ketiga yang selalu menyertai saudara saya dalam perjalanan dimanapun. Saudara terus bicara komunikasi dengan Roh Kudus.
Saudara terus berbicara dengan Roh Kudus. Akan maaf, mungkin saudara ada di tempat yang engkau mau melakukan dosa, saudara. Saudara komunikasi dengan Roh Kudus, saudara bicara dengan Roh Kudus, saudara. Batal, saudara, dalam nama Yesus. Karena peran Roh Kudus akan sangat dominan kepada orang yang berkomunikasi dengan Tuhan di tahun 2025. Katakan amin. Kerendahan hati akan menjadi satu dasar yang sangat-sangat kuat sekali di tahun 2025. Ada banyak masalah yang bisa terselesaikan dengan jubah kerendahan hati. Minta sama Tuhan mulai malam ini untuk kendalikan perkataan, kendalikan lidah, kendalikan bibir, kendalikan ucapan. Ketika kau menghadapi akan masalah, kau bilang sama Tuhan, aku mau menghadapi dengan cara Tuhan. Katakan amin. 2025, jangan ada persaingan. Ya. 2025 jangan ada persaingan, apalagi yang tidak sehat. Karena saya melihat roh persaingan itu sangat kuat sekali. Yang ke-8. Jadi persaingan itu yang justru akan menjatuhkan. Saya melihat menara-menara yang tinggi itu, menara-menara yang kelihatannya kuat itu. Itu karena persaingan. Jatuh. Terus saya lihat karena iri hati. Jatuh. Karena keinginan untuk saling membalas sesama lain. Jatuh. Karena masuk dalam pelayanan, di dalam gereja. Jangan ada persaingan. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling mengolok-olok satu sama lain. Kalau kamu punya borok di masa lalumu, saudara, jangan membuka borok orang di masa lalu. Karena Tuhan katakan, apa yang engkau lakukan, apalagi dengan orang-orang yang memang Tuhan urapi, dan Tuhan, mungkin orang itu pernah salah di masa lalu, tapi dia sudah bertobat, dia sudah merendahkan hatinya, dan kau masih orek-orek, kau akan berhadapan dengan Tuhan. 2025, masa kepanikan itu akan mendeteksi dari hati kita ini punya apa. Hati kita ini punya apa. Jadi ketika hati kita ini ketika tidak baik, ya, maka yang tidak baik itu akan terjadi. Tapi kalau hati kita ini baik, terus kita disempurnakan, kita diolok-olok, terus kita tidak membalas, kita terus menjadi orang yang mau terus merendah di hadapan Tuhan. Merendah bukan artinya saudara kalah. Merendah artinya saudara benar-benar saudara ngikuti akan maunya Tuhan. Saudara akan menang. Dan Tuhan akan bela engkau. Katakan amin. Nah, ini yang ke-8. Tadi saya sudah sampaikan, tapi ini adalah butiran ke-8 yang saya sampaikan ke saudara. Badai kepanikan. Saya melihat itu badai. Saya bukan melihat hanya kepanikan. Badai kepanikan datang dengan intens ke seluruh dunia. Makanya Tuhan izinkan saya, waktu khususnya di Miami hari itu, saya bisa merasakan roh kepanikan. Gak ada apa-apa, gak ada masalah. Tiba-tiba saya bisa merasakan ada sesuatu yang tiba-tiba mendatangi saya, mendatangi istri saya, membuat saya sebagai panik. Saya sesak nafas hari itu. Dan kayak tahu ada orang-orang kadang-kadang gak ada sakit, gak ada apa, tiba-tiba mati, saudara. Dan Tuhan kata pada saya hari itu, kamu merasakan supaya kamu bisa menceritakan. Dan saya kata pada saudara pada hari ini, kalau saudara mulai panik ya nanti dalam hidupmu ya, cari teman untuk berdoa bersama-sama. Teman yang benar-benar bisa mendengar akan keluh kesahmu, teman yang bisa dipercaya. Jangan simpan dirimu sendiri, karena saya melihat kepanikan ini akan membuat orang yang tidak kuat untuk mereka tiba-tiba mengakhiri hidup mereka. Don't be panic. Jesus inside your car. Jesus inside your boat, your plane, your life, your work, your business, your ministry, your future. Katakan amin. Tuhan ada di dalam mobilmu, di dalam perahumu, di dalam pesawat, di dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, di dalam masa depanmu. Di dalam apapun. As long as
Kau menyadari bahwa pintu itu kau bawa terus. Dan kau tidak melepaskan pintu itu. Ada banyak orang hari-hari ini akan melepaskan pintu emas itu karena mereka tidak sabar dengan kehidupan mereka. Dan akan lebih membuat sesuatu lebih rumit. Karena pintu emas itu hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya melihat ada badai kepanikan. Saudara ingat gak? Pesan yang saya sampaikan tanggal 12/12. Sebelum kejadian yang namanya crash pesawat kemarin yang membuat heboh seluruh dunia di tanggal 29 Desember. Ya, saya mengatakan bahwa hari-hari ini kita mau apapun yang kita lakukan, kita minta perlindungan Tuhan, kita minta proteksi Tuhan, kita minta Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Nanti ya, Tuhan itu bisa taruh dalam hatimu, kok bisa diluputkan dari malapetaka. Ada aja tiba-tiba keberangkatanmu ditunda, atau engkau tiba-tiba terlambat. Jangan sesali, karena mungkin Tuhan memberikan peringatan pada engkau bahwa engkau diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi saya melihat ada badai kepanikan yang akan datang. Gak disangka-sangka saudara. Gak disangka-sangka. Seratus 79 orang meninggal. Pesawat sudah mendarat. Sudah mendarat loh. Biasa kalau kita lihat kan pesawat biasa ada di udara. Ini udah mendarat. Karena lagi diselidiki. Alasannya karena ada burung yang masuk. Dan 2 kejadian pesawat. Yang pertama adalah Azerbaijan Airlines, ya. Itu meninggal, tetapi ada 30 nggak salah yang nggak meninggal, ya. Bisa bertepatan dalam beberapa hari. Dan dalam hari-hari ini ternyata ada tingkat pembatalan tiket pesawat yang tinggi. Terakhir kita dengar pesawat LM keluar landasan juga. Kayak terjadi itu kok akhir tahun itu kayak rasanya kayak orang mengatakan oh itu kebetulan. Tapi kalau kita melihat ya, kalau kita melihat kejadiannya, kita tahu bahwa seperti kayak Tuhan itu berikan kepada kita tuh gini. Kita tidak pernah tahu kapan kita tidak pernah tahu kapan nasib kita di dunia ini. Saudara saya nggak tahu. Saya hari ini nggak tahu. Saya dengar ada cerita seorang berkhotbah, habis berkhotbah tidur, pulang, nggak ada penyakit sama sekali. Makanya saudara hari-hari ini saudara, di akhir tahun ini, kalau masih punya kebencian, dendam, kemarahan tersembunyi, saudara masih punya hal-hal yang mendukakan Tuhan, hal yang membuat Tuhan pahit, membuat Tuhan tidak suka. Dalam beberapa waktu ini, tinggalkan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku masuk dalam kehidupan yang baru. Aku gak mau jahat dengan orang. Aku gak mau balas orang, Tuhan. Aku mau menjadi orang yang benar-benar punya hati emas. Saudara, saya itu ya, waktu mau liburan akhir tahun, ada satu rekan saya tanya sama saya, Pak Joel gak pergi-pergi akhir tahun? Sebenarnya saya itu punya rencana untuk ke Korea atau ke Singapura, 2. Dan saya ngomong sama salah satu rekan saya, mungkin saya ke Korea dan Singapura. Tapi belum tahu sih. Saya bilang gitu, karena saya biasanya berdoa. Saya tertahu. Saya tidak tahu. Saya tidak berharap bahwa saya pernah mendengar tentang Jeju.
Saya pernah mendengar tentang Jeju. Tapi saya itu bersyukur saya beberapa kali saya itu diluputkan oleh Tuhan. Waktu perjalanan, waktu ada artis yang terkenal meninggal, pasangan suami istri hari itu, masa COVID, saudara. Mama saya udah sakit. Dan saya mau jalan lewat darat. Istri saya dapat mimpi. Terus ada orang dapat mimpi juga. Intinya adalah ada peti mati. Dan peti mati itu satu kosong. Kemudian saya sendiri mimpi bahwa saya ketemu dengan salah satu rekan bisnis yang beda grup. Dan tidak pernah saya mimpi. Dan orang ini tiba-tiba memanggil saya, ngerangkul saya, dan ngajak saya jalan-jalan. Dan hari itu, saya nggak tahu kenapa, saya kangen mama saya. Orang mengatakan, oh bisa kok lewat jalan darat. Karena waktu itu saya belum divaksin, ya nggak mau divaksin. Nah, saya tahu ada sesuatu yang nggak baik. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku bertahan karena Engkau loh. Tapi aku mau datang Surabaya untuk ketemu mama saya. Mama saya udah tua, saudara. Dan mama saya namanya orang khawatir kan, selalu ngomong, nanti kamu gak ketemu mama lagi, gak ketemu mama lagi. Saya bersyukur saya memprioritaskan Tuhan loh, saudara. Dalam perjalanan saya hari itu, kalau diukur, saudara, dalam perjalanan yang saya mau lakukan, dalam perjalanan darat hari itu, dan kami sudah, aku gak mau pakai mobil sendiri, gak enak nyetir sendiri, mau pakai driver hari itu. Perjalanan yang saya mau lalui adalah perjalanan yang dilalui oleh pasangan suami istri yang meninggal itu. Saya mikir gini, saudara. Mungkin hari itu, ya saya tidak tahu sih, saya nggak tahu. Tapi saya tahu Tuhan luputkan saya dari banyak hal. Kalau mungkin itu saya berjalan hari itu, dan kemudian supir yang saya rem tiba-tiba ngantuk atau lagi ngebut, dan ternyata karena saya sudah dikasih peringatan, saya pergi. Saya targetnya iblis loh, saudara. Bukan, mungkin saudara mengatakan, oh, Pak Joel kan pasti diproteksi Tuhan. Kalau saya tidak membawa pesan Tuhan, saya nggak akan ditarget oleh iblis. Tapi karena saya membawa pesan Tuhan, dan saya berkat bagi jutaan orang, orang-orang yang bawa pesan Tuhan, pendeta-pendeta yang bawa pesan Tuhan, itu benar-benar saudara harus doakan. Iblis akan mengincar, mencari yang siap ditelannya. Dan hari itu, saudara, saya bersyukur waktu saya mendengar kecelakaan, waktu saya mendengar itu, saya kayak merasa dalam hati saya bersyukur. Dan tahukah saudara, sampai hari ini, saudara, sekalipun mama saya, saudara, kemarin saudara tahu Juli, bertepatan dengan Presiden Trump ditembak, bertepatan dengan itu, beliau jatuh, patah 3 bagian, dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Harus dioperasi, saudara. Sampai hari ini kalau Tuhan memang masih izinkan beliau bersama dengan kita, masih bersama dengan kita. Coba kalau hari itu saya dikacaukan dengan kekhawatiran, dan kemudian saya jalan, perjalanan buru-buru cepat-cepat karena orang tua sakit. Saya cepat-cepat, saya ngebut. Saya mau tanya sama saudara. Saya nggak tahu loh ya, apa yang akan terjadi pada saya. Tapi mungkin ada sesuatu yang terjadi yang buruk dengan saya. Saya kalau saudara pada hari ini, ikuti instruksi Tuhan. Doa senantiasa. Doa dalam perjalanan itu luar biasa. Doa dalam perjalanan ketika Rasul Paulus hari itu, kapal udah karam. Firman Tuhan katakan, karena Paulus, kapal itu tidak jadi karam. Karena saudara, pesawat, bus, kendaraan sewaan, mobil, kereta akan diselamatkan karena saudara menjadi pembawa hadirat Tuhan. Dan mungkin saudara akan ketemu dengan seseorang di kereta itu, dan kau akan menyerukan, dan engkau akan menceritakan tentang Yesus, dan dia menerima Yesus, dan kau tidak pernah tahu tiba-tiba orang inilah orang yang berpengaruh. Seperti Filipus di Samaria yang ketemu dengan sida-sida Ethiopia, pembesar di Ethiopia hari itu. Itu akan terjadi di tahun 2025.
Saya bilangin sama Tuhan, kegeraan seperti Full Gospel Businessman Fellowship di zaman ketika pertama kali. Saudara tahu kalau saudara mengikuti Full Gospel Businessman Fellowship, Demo Sakarian terima visi daripada Tuhan. Orang-orang ketika mereka berkumpul bersama-sama, pengusaha berkumpul bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama, lambatan terjadi. Dan saya melihat 2025 akan terjadi seperti itu. Saya ini menjadi coach messenger. Kalau ada pendeta, hamba Tuhan, gembala yang bisa menangkap pesan itu, tangkap itu, jadikan itu nyata. Saya percaya akan ada revival di marketplace. Ada orang-orang yang ada, mereka yang judi, gambling, mereka akan terima Tuhan Yesus. Dan yang mereka mengenalkan adalah orang-orang di dunia usaha itu. Katakan amin. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau terjadi kepanikan dalam pesawat. Gimana itu, saudara? Hanya dalam hitungan beberapa menit, hari itu tiba-tiba kita sadar kita udah meninggalkan dunia ini. Tapi Tuhan bilang, akulah pintu. Golden doors itu, katakan amin. Artinya saudara jangan takut. Saudara pergi kemanapun, saudara punya Tuhan, saudara dilindungi, saudara diproteksi. Bahkan saudara, karena saudara, banyak orang akan diselamatkan. Katakan amin. Firman Tuhan datang padaku dalam Lukas 21 ayat 34 ayat 36. Saudara bisa tulis di live chat. Lukas 21 ayat 34 ayat 36. Lukas 21 ayat 34 ayat 36. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba. Dengan apa, saudara? Dengan apa? Tiba-tiba. Dengan apa? Tiba-tiba. Dan hari itu jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Memang semua akan menimpa penduduk bumi ini loh. Berjaga-jagalah senantiasa sambil apa, saudara? Berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Sampai sini. Saya diingatkan firman ini. Ada banyak orang yang mereka party. Saya nggak menyalahkan party, tapi jangan sampai party yang keblinger dan meninggalkan Tuhan. Party yang menjadikan seperti kayak dalam kehidupanmu menjadi sumber satu-satunya party dalam kehidupanmu yang membuat kau gak stres. Karena ada hari yang akan tiba-tiba akan datang ke atas diri kita seperti apa, saudara? Suatu jerat. Dan kalau saudara lihat firman Tuhan katakan jangan syarat. Artinya jangan syarat, artinya apa, saudara? Jangan banyak. Jangan hidupmu setiap malam, setiap waktu dipenuhi dengan yang namanya pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Saya melihat waktu saya baca firman ini, saya ngeri karena bilang gini, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Wih, berarti mayoritas semua penduduk di bumi ini mereka suka apa, saudara? Pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Betul nggak? Yang ngomong firman loh, bukan saya loh. Dan kalau Tuhan memperingatkan saudara pada malam ini, artinya Tuhan memberikan peringatan pada saudara. Dan mungkin saudara harus mengirimkan pesan ini pada teman-teman Anda malam ini, supaya mereka terlepas daripada jerat itu.
Gak jadi masalah, sudah pesta ulang tahun, sudah diundang ulang tahun, gak jadi masalah. Tapi kalau sudah lihat bacaannya apa? Jangan syarat oleh pesta pora, kemabuan, serta kepentingan duniawi. Nah, dalam kitab NIV, New International Version, dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan bahasa Indonesia, berhati-hatilah, atau hatimu akan terbebani dengan pesta pora, mabuk-mabukan, dan kecemasan hidup. Dan hari itu akan tiba-tiba menutupmu seperti jebakan. Sebab hal itu akan menimpa semua orang yang hidup di seluruh bumi ini. Wow. Selalu berjaga-jaga. Dan berdoalah agar kamu dapat lolos dari semua yang akan terjadi. Dan agar kamu dapat berdiri di hadapan anak manusia. Katakan amin. Ngeri ya. Di pesan malam ini buat deg-degan loh, Sur. Di pesan yang saya sampaikan ini seperti kayak peringatan-peringatan semuanya. Saya percayalah golden doors itu akan menyelamatkan Anda. Percayalah pintu emas itu akan menyelamatkan saudara saya. Kita akan bersama-sama di tahun 2025. Kita akan menutup akhir tahun dengan kemenangan besar dan sukacita dalam nama Yesus. Katakan amin. Yang kesembilan, kekuatan sihir atau witchcraft akan semakin besar di tahun 2025. Okultisme dan praktek kuasa kegelapan akan mendominasi. Tetapi roh Tuhan juga akan menjadi semakin besar. Khususnya roh doa dan roh nubuat. Tanda mujizat, sign and wonders akan terjadi kepada orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan di dalam pelaku-pelaku mujizat Tuhan di 2020. Katakan amin. Jadi saudara, hari-hari ini bilang sama Tuhan, saya mau supernatural power daripada Holy Spirit. Saya mau supranatural daripada surga. Kekuatan surga dalam kehidupan saya. Kekuatan supranatural dalam kehidupan saya. Bilangan 23 katakan, tidak ada tenung, tidak ada mantra sihir yang bertahan menghadapi engkau. Katakan amin. Tapi saudara gak bisa mengatakan gitu kalau hatimu gak kamu jaga. Saudara harus dengarkan semua pesan yang saya sampaikan malam. Ini pesan peringatan, pesan instruksi, ini pesan blueprint dari Tuhan. Saya seringkali mendengarkan apa yang saya sampaikan, apalagi kalau pesan-pesan yang tiba-tiba. Nah, yang ke-10, great agenda, agenda besar daripada orang-orang yang berkuasa, yang punya pengaruh, dan evil people. Dan orang-orang yang sangat jahat, yang iblis menguasai, yang seperti yang menyamar menjadi malaikat terang, akan menyebabkan kekacauan, yang menyebabkan chaos in health and economic. Akan menyebabkan chaos, menyebabkan kekacauan pada kesehatan dan ekonomi. Saudara, pembuktian kepemimpinan di masa transisi di berbagai negara di dunia adalah masa pemerintahan menuju tahun 2030. Kita sungguh-sungguh harus berdoa untuk pemerintah-pemerintah kita, presiden kita, wakil presiden kita, menerima hikmat daripada sorga sendiri. Saya terlalu yakin presiden kita adalah presiden yang takut akan Tuhan. Saya berdoa buat beliau untuk puasa 2024 hari itu, saudara. Kita berdoa berpuasa bersama-sama, Tuhan munculkan karakter beliau. Dan kemudian ada 8 hamba Tuhan berdoa bersama-sama, tidak saling kenal satu sama lain dari negara yang lain. Tuh. Kita terus doakan supaya beliau memiliki hikmat daripada Tuhan. Dan memiliki kemampuan untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang evil things, yang akan membuat beliau menjadi orang yang sangat kuat dan diberkati, diperkenan oleh Tuhan. Sampai Tuhan akan menyatakan Indonesia di mata dunia luar biasa. Katakan amin. Nah,
Saya diingatkan firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Semoga apa yang saya sampaikan akan sampai semuanya, karena kita harus mengejar. Nanti di jam 12 kita akan tiup trompet bersama-sama, ya. Ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Tapi besok kita akan bertemu lagi di dalam YouTube di acara Prophetic Night tanggal 1 Januari. Nggak kebetulan ya, hari ini Selasa, kemarin waktu Natal Selasa, kemudian besok Rabu, ya. Siapa yang mau selesaikan semuanya 25 poin hari ini atau tunggu sampai besok? Matius 24 ayat 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Tiba-tiba kan, betul kan? Tiba-tiba lagi semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, ini loh, kata-kata ini lagi, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berapa kali dari tadi saya ngomong itu selalu kata-kata waspada, berjaga-jaga, siap sedia. Selalu kata-kata seolah katakan tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba. Jadi waktu saya mendapatkan pesan ini, saudara, itu kayak terangkum. Tiba-tiba gak langsung semuanya kayak kayak blueprintnya Tuhan. Dan ternyata ketika saya rangkai, semuanya berisi tentang berjaga-jaga, tidak tahu kapan saatnya. Tidak tahu kapan saatnya, tidak tahu kapan saatnya, tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Katakan amin. Anak Manusia datang pada saat tidak kamu duga, bukan hanya bicara tentang pengangkatan, saudara. Kejadian pesawat hari ini, kita nggak bisa menghakimi loh. Kita mengatakan, oh itu bukan orang Kristen. Saya percaya pasti ada orang Kristen. Tapi itu sudah dipersiapkan sama Tuhan. Tubuh jasmani mereka sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ketika mereka memang sudah saatnya pulang, saya percaya semuanya pasti, kita nggak pernah tahu misterinya Tuhan. Langsung aja pindah alam, pindah tempat, bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya dari sekarang sudah mempersiapkan diri. Kita tidak pernah tahu kapan kita pulang, kapan caranya bagaimana, kita nggak pernah tahu. Tapi kita senantiasa siap sedia. Kita senantiasa berjaga-jaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Katakan amin. Jadi apa hubungannya dengan Sign of Antichrist is Coming 2025 dengan firman ini? Karena saya melihat ini sedang terjadi. Ini sedang terjadi. Tuhan katakan kepada saya, ini sedang terjadi. Great agenda daripada evil. Orang yang punya super power evil, yang ingin menguasai akan kesehatan dan ekonomi. Kan kalau kesehatan kita dibuat hari ini, kita udah mulai mendengar di mana? Di Cina ya, betul? Rumah sakit Cina penuh karena ada yang namanya flu. Kita nggak pernah tahu itu flu alami atau flu buatan, betul? Tapi saya percaya Indonesia pasti diluputkan. Kalaupun Indonesia akan diserang, saya percaya kali ini, saya berdoa sungguh-sungguh, kita punya pemimpin negara yang sungguh-sungguh akan berkata tidak terhadap hal yang jahat.
Saya berdoa setiap malam untuk presiden kita. Roh Kudus arahkan saya berdoa setiap berdoa terus. Karena saya percaya beliau akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Katakan amin. I feel Holy Spirit. Saya mau nangis. Saya merasa tidak tepat sekali. Kita perlu mendoakan kesehatan daripada Pak Prabowo. Kudus bilang sama saya untuk mendoakan kesehatan beliau. Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Berikan kesehatan yang penuh kepada anakmu ini, Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan kepada Pak Prabowo saat ini. Berikan kesehatan. Berikan kesehatan yang penuh. Kesehatan yang penuh. Kesehatan yang prima. Kesehatan yang supranatural. Semua campur tangan kuasa kegelapan yang ingin membuat kesehatannya terganggu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami sebagai pendoa syafaat penjaga kota, kami sebagai pendoa prayer warrior di dalam nama Yesus, kami berdoa mengangkat presiden kami di dalam nama Yesus, mengangkat presiden kami Pak Prabowo Subianto di dalam nama Yesus, di dalam keamanan perlindungan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk golden doors itu, Tuhan, melindungi beliau dalam nama Yesus. Amin. Saya tiba-tiba digerakkan untuk berdoa betul. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kalau saya digerakkan gini pasti ada something yang Tuhan akan nanti tingkapkan. Oh, haleluya. Thank you Jesus. 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 Wow. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Siapa yang sangat diberkati dengan pesan Tuhan malam ini? Siapa mengatakan aku mau membagikan buat teman sebanyak-banyaknya? Terus bagikan sebanyak-banyaknya, Saudara. Pesan saya 2020 waktu itu. Dengar sampai ratusan ribu orang hari itu, Saudara. Dan hari ini saya berdoa dalam nama Yesus. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi Anda bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya percaya satu hal. Pesan ini harus disampaikan. Karena Tuhan mau katakan bahwa saya tuh mimpi beberapa kali. Saya menerima vision. Saya melihat ada seperti satu hal yang jahat. Waktu itu Trump belum dilantik. Trump belum jadi presiden. Kenapa saya berangkat dari Indonesia ke Amerika? Tuhan berikan saya satu kesempatan yang unik. Tapi dari 500 orang, kalau saya nggak ketemu dengan beliau, saya nggak bisa salaman dengan beliau juga bisa. Karena kalau saudara lihat videonya, dia dari sebelah kiri tiba-tiba sebelah kanan. Dan itu hanya beberapa orang yang dia ketemu, dia salaman saat itu. Dan waktu saya mengatakan, I'm from Indonesia, dia kata, I love Indonesia. Waktu saya tawar-tawaran sama Tuhan di bulan Maret untuk nggak berangkat ke Amerika, Tuhan ngomong sama saya jelas di hati saya. Apa yang terjadi kepada negaramu, engkau juga akan bertanggung jawab di alam roh. Kemudian Tuhan bukakan saya, Tuhan tunjukkan saya masuk ke satu tempat lift. Dan saya naik di lift itu dan kemudian tidak ada ujungnya, saudara. Saya naik lift hari itu, ya. Saya ada keluarga saya, ada istri saya saat itu. Kemudian saya ngomong saat itu, aku nggak tahu waktu itu saya liftnya akan pergi kemana. Tapi saya bilang, kamu nggak usah ikut, kamu nggak usah ikut. Dan saya waktu lift itu berangkat, sudah. Saya nggak tahu kapan saya pulang lagi. Itu di mimpi tapi real. Terus waktu ketika itu terjadi, saya kemudian terbangun. Saya tanya sama Tuhan, ini mimpi apa? Terus Tuhan tiba-tiba tunjukkan saya. Ada hal yang saya nggak boleh ngomong di sini, tapi intinya saya katakan, saya melihat ada sesuatu yang sangat jahat sekali yang ingin menguasaikan dunia ini. Dan itu di dalam satu hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh banyak orang. Tetapi saya percaya ketika Tuhan menjadi penjaga bagi kita, Dia akan meluputkan kita, Dia akan meluputkan kota ini, Dia akan meluputkan bangsa ini in the name of Jesus. Katakan amin. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Wow.
Udah mau setengah 12 ya saudara ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada, garis bawahi saudara Alkitab masing-masing, kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sekali lagi, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ada zaman baru loh. Dan ternyata waktu saya berangkat dari itu saudara, saya bersyukur itu cuma mimpi. Dalam mimpi saya itu kayak gak balik udah. Tapi ternyata saya udah bangun. Dan Tuhan katakan ada zaman baru. Ini firman Tuhan katakan akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat, akan ada tapi semuanya barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu apa? Saudara, yang ke-11. 5 tahun ini kejar waktu perkenanan masih terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib dan unik. Terus jaga hatimu, jangan terpancing dengan orang-orang yang ingin untuk menjahati engkau. Jangan berbuat jahat dengan orang yang tidak baik dengan engkau. Dan jangan ingin berbuat jahat dan ingin memperkaya dirimu dengan cara manipulasi, kecurangan, dan menipu orang lain. Karena 5 tahun ini akan menjadi jam favornya Tuhan yang dikatakan last day favor. Bukan artinya saya katakan bahwa 2031 tidak ada favornya Tuhan yang lebih lagi. Tapi di zaman yang Tuhan mau beri untuk 5 tahun ini adalah masa perkenanan, khususnya buat teman-teman yang ada di Indonesia. Masa perkenanan kamu untuk menjadi pintar, menjadi bijak, menjadi pandai, menjadi cakap, menjadi cerdas, menjadi berkenan, punya pengetahuan daripada Tuhan, punya hikmat daripada Tuhan di dalam nama Yesus. 12. 2025 AI dan robot akan mulai bergerak secara masif. Dan Tuhan berkata kepada saya, berdoa agar Elon Musk tidak menyimpang dari hikmat Tuhan dan rencana Tuhan menciptakan dia. Saya mendengar dia mempelajari kekristenan, saya mendengar dia sudah mau menerima Yesus Kristus Tuhan, mau belajar tentang Yesus. Tapi namanya bos teknologi, karena nomor 1 dunia, saudara, harus didoakan. Karena doa kita akan menyelamatkan segala sesuatu yang bisa menyimpang. 13. Saya melihat pertanian secara alami ya. Pertanian tidak kebetulan Pak Presiden kita punya program makan gratis. Pertanian Indonesia, I speak, I declare, I prophesy as the servant of God will be fertile, very fertile in the name of mighty Jesus. Pertanian perkebunan, buah-buahan, saya berdoa dalam nama Yesus akan subur. Saya melihat pertanian yang secara alami, tapi saya juga melihat seperti kayak pertanian seperti, saudara tahu ini kan zaman AI kan, zaman robot kan, digital. Saya nggak tahu, saya hanya lihat ya vision, jadi saya sampaikan aja. Pertanian fisik digital, tapi itu seperti menjadi satu ladang untuk ternak uang nantinya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, di tengah masa ketidakpastian kami percaya Engkau akan membangkitkan akan anak-anak Tuhan yang punya ide kreatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan ternak keuangan yang sehat, yang tidak manipulasi, yang tidak menipu. Di dalam nama Yesus, buat setiap anak-anakmu yang ada di live ini, recording ini, punya ide brilian
untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya melihat ada beberapa orang di tempat ini melihat saya. Engkau pengusaha, engkau punya ide, dan idemu akan diterima oleh pemerintah tinggi. Terima dalam nama Yesus. Kau bangun hidupmu dengan Tuhan. 14. 14. Kripto akan mendominasi di tahun 2025. Tapi hati-hati dengan volatilitas yang membuat penurunan tajam, dan modalmu akan kegerus. Modalmu akan bahkan bisa habis. Jadi Tuhan memperingatkan kita, asal kau sudah dapat 30-40% cukup. Apa bisa lebih lagi? Ya silakan. Kalau engkau memang punya keberanian, tapi jangan mempertaruhkan yang namanya uang kamu sehari-hari. Kalau kamu mau investasi, ya. Miliki mindset dan skill. Jadi kalau saudara mau belajar investasi, miliki mindset. Belajar sekolah, termasuk saham. Ada saham-saham yang akan melonjak. Saya melihat saham Rising Star. Saya melihat saham, saya melihat saham Indonesia yang akan menjadi Rising Star. Saya melihat saham Indonesia yang menjadi Rising Star. Akan menjadi sesuatu yang Rising Star. Oh haleluya. Akan ada IPO. Beberapa perusahaan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Aku berdoa untuk Rising Star saham itu dalam nama Yesus. Saudara, miliki mindset dan skill jika investasi. Jadi jangan malas. Orang-orang yang dekat sama saya, orang-orang yang menjadi tim saya, kuasai skill. Kamu tahu bahwa Tuhan memberikan saya pengurapan, banyak Bapak Tuhan berdoa, ada pengurapan, berkat Tuhan, keuangan. Tapi kalau kau kuasai skill, kau akan jadi apa-apa. Kau harus kuasai skill, miliki mindset skill. Sekolah itu pasti mengeluarkan biaya. Jangan takut keluar biaya. Amin. Pak, kalau nggak punya biaya gimana? Doa sama Tuhan. Saudara, waktu saya sekolah Alkitab hari itu walaupun 2 juta atau 99 nggak punya biaya, saya doa sama Tuhan dengan lutut saya. Tuhan bisa kirim orang membiayai saya. Dari awal 600.000, 300.000, saya kumpul-kumpulkan. Asal saudara mau berdoa, kalau itu visi Tuhan, ada jalan. Katakan amin. 15. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di 2025 ada banyak orang akan egois. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai uang. Tapi kita menjadi orang yang berbeda. Katakan amin. Katakan amin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ada banyak orang yang ingin menghalalkan segala cara. Praise God. Tuhan memang berikan ya di negara kita dan Amerika negara adik kuasa. Negara Indonesia, negara yang akan menjadi contoh yang sudah dinubuatkan oleh beberapa hamba Tuhan yang peka. Nabi-nabi Tuhan mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa. Indonesia akan menjadi contoh, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Artinya Tuhan punya rencana. Negara Amerika dipimpin oleh presiden yang tidak takut mati. Yang begitu berani sekali ekspresinya. Dan negara Indonesia hari ini dimenangkan oleh presiden yang tidak takut akan apapun. Karena dalam background seorang ex-pensiunan jenderal. Ya, tidak takut mati. Udah dilatih dalam pertempuran. Hampir sama dengan Trump. Ada maksudnya Tuhan. Kita terus doakan. Kita terus doakan. Namanya progres pasti terus harus didoakan. Katakan amin. Jadi yang ke-16. Yang ke-16. Saya melihat orang yang cinta uang, cinta diri itu akan itu mendominasi. Termasuk pada gereja dan anak Tuhan. Tapi dengan kita punya seperti firman Tuhan diajarkan tentang yang namanya roh memberi. Kita ngerti tentang hukum benih.
Kita ngerti di firman Tuhan tentang perpuluhan, tentang persembahan khusus, tentang persembahan sulung, tentang memberi dengan sukarela. Itu akan meluputkan kita dari yang namanya roh Yudas. Itu yang meluputkan kita daripada yang namanya roh cinta uang. Katakan amin. Siapa yang percaya pada malam ini, saudara akan menjadi orang yang diberkati dari benih yang engkau tanam dan kau tabur. Malam ini ketika engkau menabur dengan pesan yang Tuhan sampaikan pada malam ini, di akhir tahun ini, masuk di awal tahun 2025, kau bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang aku tabur, aku berikan dengan persembahan yang terbaik. Ada orang-orang yang mungkin kau digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan yang sulung, yang pertama, seperti yang saya biasa lakukan setiap tahun. Saudara katakan dengan Tuhan, Tuhan, aku beri yang terbaik buat Tuhan. Saya dapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat dan perlindungan Tuhan. Kita gak nyogok Tuhan. Kita berperjanjian dengan Tuhan di masa-masa yang hari ini orang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ke-17, waktunya Indonesia menuju bangsa-bangsa di 2025 ini, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Saya melihat ini waktu Indonesia akan menjadi satu hal yang ibarat kayak menjadi rebutan bagi banyak negara. Tapi kita berdoa sungguh-sungguh agar pemimpin-pemimpin kita, pemerintahan, presiden kita tahu dengan persis dengan siapa bekerja sama. Dan kalaupun bekerja sama, punya hikmat, punya kekuatan, punya strategi, dan tidak dapat diatur oleh negara-negara yang menganggap mereka lebih besar. Karena saya percaya Tuhan punya sesuatu yang dahsyat buat Indonesia. Katakan amin. Yang ke-18, saya melihat ada roh kreatif datang pada setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, dan mereka mengerjakan sesuatu dan membantu akan solusi, memberikan solusi kepada pemerintahan untuk satu perubahan yang baru untuk ekonomi. Saya melihat itu akan terjadi di 2025. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada kebetulan, tidak ada mustahil kalau orang yang menonton ini ada orang yang terlibat di dalamnya. 19. Waktunya raja baru dan investor untuk mendominasi. Ini masa Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang punya hikmat seperti Raja Salomo dan hati seperti Raja Daud. Akan lebih banyak lagi di dunia usaha, di pekerjaan. Mereka akan menjadi orang yang akan menyupport pekerjaan Tuhan, menyupport akan revival. Saya melihat ada pemimpin-pemimpin. Kita sudah mulai mendengar pemimpin-pemimpin yang minoritas, pemimpin-pemimpin yang tidak pernah disangka-sangka, yang justru orang Kristen yang akan dilantik menjadi gubernur. Akan ada beberapa lebih lagi seperti itu. Akan ada lebih lagi seperti itu. 2025 adalah masa di mana Tuhan akan membangkitkan yang namanya new king, new leader, new investor di 2025. Yang ke-20, gereja akan bergerak dengan kuasa supranatural yang dahsyat, dengan sign and wonders. Bapak ibu saudara, pendeta-pendeta, hamba Tuhan, izinkan gerejamu hari ini terbuka lebih lagi dengan kuasa Roh Kudus. Karena ketika badai kepanikan terjadi, itu hanya membutuhkan yang namanya tangan Tuhan yang kuat, yang tidak terlihat untuk menolong akan jemaatmu. Minta sama Tuhan malam ini, Tuhan berikan pada aku Tuhan pengurapan kuasa tanda mujizat, pengurapan kuasa kesembuhan,
roh nubuatan itu akan mendominasi di 2025. 21 saya melihat negara yang punya simbol dragon akan mendominasi dunia. Kemarin-kemarin sudah mendominasi, tapi ini akan lebih mendominasi. Tetapi saya melihat Amerika dibangkitkan oleh Tuhan menjadi tandingan. Trump dipilih oleh Tuhan melalui 3 rencana pembunuhan. Yang paling ngeri adalah yang pertama hari itu, tapi diluputkan. Tapi saya melihat di pelantikan Trump pertama kali nanti mulai akan terlihat orang-orang yang kelihatannya dekat dengan beliau akan pelan-pelan seperti tidak setuju dengan programnya, akan meninggalkan, akan berbalik. Dan bahkan saya melihat pengkhianatan orang terdekat. Tetapi Tuhan katakan selama Trump, Presiden Trump berada dalam jalur Tuhan, mau mendengarkan nasihat daripada hamba Tuhan diurapi, penasihat-penasihat spiritualnya, dia pasti akan bisa menghadapi semuanya. Kita terus doakan Presiden Trump. Kita terus doakan akan presiden kita. Katakan amin. Yang ke-22, Amerika akan bangkit kembali. Amerika akan bangkit kembali. Anda dan saya datang ke Amerika akan kerasa aman sekali. Tetapi perlu dikawal dengan peperangan rohani. Perlu dikawal dengan doa peperangan rohani. Pendoa-pendoa peperangan rohani ada di Amerika berdoa bersatu. Gereja bersatu. Sepakat berdoa untuk Presiden Trump. Karena keputusan beliau akan menentukan juga keputusan untuk negara-negara lain. Supaya keputusan beliau bukan keputusan dominasi daripada pikiran dia, daripada hikmat dia, tapi benar-benar selama ini perang akan diterima karena roh Tuhan menguasai, memenuhi akan Presiden Trump di dalam nama Yesus. 23. Pertobatan para bilioner. Wow, 2025 saya melihat akan ada pertobatan para bilioner. Saya melihat Tuhan akan memakai dari 1 bilioner ini, kemudian dia mengenalkan tentang Yesus, kemudian mengenalkan Yesus. Itu akan terjadi juga di Indonesia. Pertobatan para orang-orang yang dikatakan yang tidak tersentuh, dikatakan untouchable. Mereka akan datang pada Yesus. Mereka akan merasa ketika mereka menerima Yesus kali ini, tahun ini, mereka merasa sesuatu yang berbeda. Mereka merasa sesuatu yang damai sejahtera. Mereka merasa sesuatu yang tenang ketika mereka kenal tentang Tuhan Yesus. Yang ke-24, cuaca yang ekstrim akan tetap menguasai di tahun 2025. Saya melihat ada badai-badai, tapi kita percaya selama kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan terlewatkan. Misalkan kita harus pergi ke tempat, ke negara lain yang ada badainya, Tuhan akan luputkan. Saya ingat waktu saya harus berangkat ke Tampa hari itu, saya mendarat hari itu mulai dari New York, dan kemudian saya pergi ke West Palm Beach. Kemudian setelah West Palm Beach, kemudian saya pergi ke Miami, yang seharusnya saya harus berangkat ke Tampa hari itu. Saya merasa tidak enak untuk saya berangkat ke Tampa hari itu. Ternyata Tampa hari itu kena hurricane Helena. Ya. Dan kalau hari itu saya nggak mendengarkan Tuhan, pasti banyak kerugian dalam kehidupan saya. Dan yang ke-25, saudara, yang terakhir, saya melihat ada falling stars. Ada banyak bintang-bintang yang jatuh. Ada banyak bintang-bintang yang jatuh. Itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kehidupan. Itu tujuannya setan. Orang yang kena falling stars ini adalah orang yang mereka sombong, angkuh, arogan. Saudara, sebentar kita akan menyiapkan diri kita untuk membunyikan shofar atau membunyikan trompet. Besok saya akan melanjutkan. Tapi siapa diberkati dengan 25 pesan Tuhan untuk tahun 2025? Saudara bisa tulis di live chat. Besok saya akan melanjutkan. Ya, thank you Jesus. Praise God, praise God, praise God. Bagikan buat teman-teman Anda sebanyak mungkin. Karena pesan ini akan menyelamatkan hidup. Waktu pesan kita di tahun 2020 hari itu, saya menyampaikan pesan, saudara bisa dengar lagi. Itu ada hubungan sudah dengan yang namanya pandemi. Saya nggak tahu hari itu. Ya, tapi hari ini saudara bisa menjadi alat untuk menyampaikan pesan ini.